Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Kita sampai ke video pembelajaran daring hari ini untuk mencari tahu cara cetak data frekuensi responden dan dilanjutkan dengan mencari nilai min. Ya, dari data ini kita ke data view, klik analyze, deskripsi statistik, frequencies. Yang mau dicetak jenis kelamin sama umur. Untuk materi dan program karena nggak ada pilihan saya tidak mencetak ya, tidak usah klik yang ini semua, langsung oke. Ini tadi data yang kita mencari validitas, ketemu ini. Nah, ini keluar. Jadi sebanyak 55 responden yang mengisi, perempuannya 34, laki-lakinya 21. Umurnya terbanyak antara 17 sampai 20 tahun. Nah, ini bisa dicetak ke Word. Nanti untuk di bab 4-nya kalian. Oke ya, nanti ini tinggal dikasih tabel berapa, misalnya 4.1. Karena tadi udah ada uji reliabilitas sama validitas yang memakai 3 tabel, yaitu jadi menjadi 4.3. Terus yang ini umur menjadi, ini semua bisa diedit ya. Ini hurufnya mau diganti juga terserah tuh. Tadinya Arial mau diganti ke Times Roman, oke. 12 oke. Tuh. Tabel 4.4 lah ya gitu ya. Udah oke ya. Kemudian habis itu kita mencari nilai min atau rata-rata. Kita ke transform, compute variable. Di sini kita akan mencari membuat nama dari, saya lupa juga nama dari subvariabel angket saya. Yang pertama adalah tentang informasi dan metode, ada 2 pernyataan. Informasi. Oke, terus di sini kita klik function grupnya all, kemudian Anda cari man, terus angkat ke sini. Nah, ada tanda panah, ini harus diisi dengan, jangan lupa tanda komanya nggak boleh hilang, harus di dalam kurung dan tutup kurung. Yang pertama kali adalah pernyataannya ini, dosen berhasil menjelaskan materi hanya dalam sekali mendengarkan video daring. Masuk ke sini, kemudian dibatasin oleh koma. Yang kedua adalah metode dalam bentuk video dengan menggunakan latar belakang PT sangat membantu saya untuk mengerti. Nah, ini ingat waktu itu hasil dari uji validitasnya, kalau nggak salah itu failed. Mana tadi? Oh, ini. Aduh, nggak bisa dilihat ya. Ini failed tadi di sini. Oh, bukan, yang failed adalah yang gabungan setelah itu ya, yang ini. Oke, itu nggak boleh dimasukkan ya. Oke. Kalau di sini ya tulisannya execute, ini compute, execute, oke, maka berhasil. Anda bisa lihat nilai minnya adalah di sini. Kan muncul di sini. Oke, gitu ya. Yang kedua itu nama nama subvariabelnya adalah media. Jadi saya cuma pakai yang pemberian contoh ini. Karena yang gabungan tadi tidak valid ya, alias failed. Jadi nggak boleh dipakai. Nggak boleh dimasukkan. Ini nggak boleh yang ini, masuk yang sini. Satu aja nggak apa-apa. Oke, execute juga berarti udah muncul. Yang ketiga, makanya ini harus disediakan, kalau nggak lupa terus. Objektivitas. Kalau nggak salah objektivitas itu ada satu cuma ya, yaitu dosen memberikan penilaian terhadap feedback bla 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 gitu ya. Oke. Execute lagi berarti sudah tersedia. Nah, habis itu kita bikin gabungannya. Nama variabel saya pembelajaran.
Maka tadi yang sudah dihitung minnya, ini informasi 1, media 2, objektivitas, execute lagi. Oke, kita bisa lihat di sini kalau mau meyakinkan, tuh semua minnya muncul. Lalu seterusnya kita akan pakai yang variabel terikat. Variabel terikat saya yang pertama acceptance, penerimaan. Itu ada 2. Terus hilang ya. Hilang berarti masuk ke sini. Komen masih ada sini. Saya bisa menerima masuk sini absensi 1. Saya harus berulang kali. Nah, ini nggak bisa masuk ya karena tadi udah failed. Berarti cuma 1. Oke, accepted ya. Kemudian yang kedua, subvariabelnya apa? Terus ya, Anda ngikutin punyanya Anda, affection. Affection tuh ada 2. Kalau bingung mana yang kalimatnya, nih di belakangnya ada ininya ya, tuh, affection ya. Nih, affection 1. Tadi mana tuh? Ya, di ujungnya tuh ada tulisan affection tuh, kan muncul. Terus affection 2 muncul lagi. Oke. Tuh execute lagi. Terus yang terakhir itu achievement. Itu ada 3. Itu valid semua ya. Jadi kalau valid semua dimasukin. Ini affection. Tunggu. Tadi affection, affectionnya ada 2. Sorry. Affection tadi lupa saya. Affection tuh harusnya salah ya. Affectionnya harus ada 1 dan 2. Tunggu. Oh ya, ada 2 harusnya ya. Saya salah tadi. Ini sama koneksi lancar. Oke, yang ini nanti dihapus. Terus yang ini terakhir adalah achievement. Achievementnya ini 1, ini 2, ini 3. Ya, execute semua. Oke, saya lihat di sini ada yang mau dihapus tadi, yang affection. Udah nggak dihapus ya, dia langsung terakumulasi. Oke, terakhir penggabungan. Karena variabel terikatnya adalah namanya kebahagiaan, maka harus digabung semuanya yang variabel terikat dari acceptance, affection, sama achievement. Oke, execute semua, itu muncul ya semuanya. Oke, sekarang saya cetak. Analyze, deskripsi statistik, frequencies. Ini dikandangin lagi. Oke, terus masuk ke
informasi, media, sama pembelajaran. Ini statistiknya, saya klik main, continue, ininya diklik supaya tidak muncul banyak tabel. Nah, ini minnya. Ini variabel bebas ya. Yang variabel terikat. Oke, ini dikandangin. Ya, ini masih. Nah, ini dimasukkan ke masukkan ke bab. Nah, tolong analisanya saya tidak ulang ya. Tolong lihat di video pembelajaran daring yang bab 4 yang membahas tentang bab 4 ya. Jadi tidak diulas di sini, mohon maaf. Cara menganalisanya sudah saya berikan di slide yang video pembelajaran daring untuk analisa hasil. Oke, sebelumnya saya kalau yang untuk variabel untuk dua variabel, kalian harus mencetak semua tabel yang ada. Kalau saya tadi ada 12 pernyataan, berarti saya harus mencetak semua. Ingat, yang nggak file itu nggak bisa dicetak. Oke, ini balikan lagi, mainnya dihilangkan. Ya, ini yang minta dicetak. Nah, itu, ini dia. Ya, variabel, frekuensi data. Ini menyatakan yang tidak setuju berapa persen, setuju berapa persen, sangat tidak setuju berapa persen. Ini dianalisa satu-satu setelah kotaknya. Dan menganalisanya itu seperti cara kita menganalisa why dan how. Kenapa kok yang tidak setuju itu sebanyak 6? Ada apa dengan 6 orang itu dari 55 orang tersebut? Kalau dilihat dari kesimpulan misalnya nih ya, salah satunya, dosen berhasil menjelaskan materi hanya dalam sekali mendengarkan di video daring. Yang tidak setuju 17, yang dominan setuju lebih banyak. Berarti ada 17 orang ini ada apa? Kalau bisa diselami, dicari sebabnya. Terus metode dalam bentuk video dengan menggunakan latar belakang materi di PPT sangat membantu saya untuk mengerti. Ada 8 yang nggak ngerti, kenapa? Pemberian contoh dalam video daring membuat saya mengerti. Ada 6 yang nggak ngerti. Dosen memberikan penilaian terhadap feedback. Ada yang tidak setuju. Apakah emang dosen yang tidak memberikan feedback kepada 4 orang ini? Atau anak 4 ini menganggap dosen tidak objektif dalam memberikan feedbacknya? Dan seterusnya. Nah, ini ada sangat tidak setuju 1 tentang bisa menerima video pembelajaran daring dibuat oleh dosen dengan mudah dengan sekali mendengar. Berarti mahasiswa ini nggak bisa dengerin sekali doang. Yang tidak bisa juga adalah yang 19 dan seterusnya. Ya, itu harus dibuatkan analisanya. Oke ya, demikian tutorial daringnya. Semoga Anda bisa mengikuti dengan mempraktekkan sendiri dengan hasil data angket yang Anda telah sebar. Oke, setelah itu nanti ada pengujian selanjutnya, korelasi koefisien dan regresi. Terima kasih.